Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Anis untuk kesempatan kami mempresentasikan tugas filsafat ilmu lanjutan kelompok kami Ahmad Nuh dan Nur Hamidah. Pada chapter ini, yaitu chapter 4, kita membahas tentang critical contextualist studies of human resource management. Jadi ada beberapa poin yang akan dibahas oleh saya dan Bu Nur. Yang itu pertama tentang human resource management kritik, kedua tentang kontekstualitas dalam human resource kritik, dan kemudian yang ketiga human resource management dan institutionalization dalam spesifik organisasi konteksnya, kemudian past institutional logic, yang kelima bagaimana mencapai license of operate across different logic, kemudian 6 license of institutional logic analysis di dalam human resource management. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas juga tentang human resource management dan diversity management dalam organizational konteks, dan sampai kepada konklusi. Yang pertama adalah tentang critical contextualized studies of human resource management. Artikel ini pada bab ini membahas tentang perilaku kritis dan relevan secara praktis pada saat yang bersamaan dengan menggunakan pendekatan critical management studies. 3 analisis berikutnya dalam HR yang penting itu memeriksa bagaimana logika institusional mempengaruhi praktek profesional HRM. Kemudian menawarkan alternatif pada pihak terbaik dalam manajemen keragaman. Yang ketiga, menilai kembali praktek mediasi sebagai manifestasi dari kontrol manajerial. Human resource management kritik dari anti-performativity to engage scholarship. Di sini dijelaskan bahwa default-nya HRM pada awalnya adalah interpretasi dan eksploitatif dan dari manajerial dan kekuasaan. Jadi studi kritik HRM sebagai bagian dari CMS adalah memberikan analisa yang berusaha mengungkap wajah buruk kapitalisme neoliberal yang ada di balik argumen win-win yang tampak dalam wacana HRM konvensional. Jadi di sini membahas bahwa HRM yang konvensional itu lebih dilihat dari sudut pandang manajerial dan para penguasa kebijakan. Karakteristik default dari HRM yang pertama adalah pendekatan anti-performatif yang menghindari analisis dan setiap masukan yang mungkin membantu dalam pengembangan proses HRM yang lebih efisien. Yang kedua, refleksivitas kritis yang menekankan fungsi epistemologi dan tugas peneliti dalam kaitannya dengan realitas yang diciptakan dalam penelitian. Yang ketiga, karakteristik dari HRM adalah memilih metodologi dan ide analitis yang mencoba memperkenalkan diri kita sendiri dalam teori dan praktek HRM. Kemudian karakter lainnya adalah berdiri bersama kaum tertindas melawan kepercayaan, kepentingan, dan institusi yang dominan. Kelima, bercita-cita untuk menginspirasi perubahan sosial, pembebasan, dan perlawanan atas nama kaum tertindas. Di antara para peneliti critical management studies ada perbedaan dalam kaitannya dengan fokus dan bobot yang diberikan dari tiap-tiap karakteristik di atas. Ada yang lebih condong kepada arah teoritis, ada yang epistemologis perdebatan, dan sementara yang lain fokus dengan aspek perubahan sosial.
Pertanyaannya adalah bagaimana kritikal ini bisa berkontribusi pada teori HRM, tapi juga berkontribusi untuk menguatkan teorinya. Ini diungkapkan oleh Buford dan kawan-kawan pada artikelnya di tahun 2018. Kemudian contextualizing of engaged human resource management kritik, di sana ada 3 analisa yang langsung berhubungan dengan penelitian HRM di masa depan yang ditemukan dalam chapter ini. Yang pertama metodologis, yaitu pendekatan ini menggunakan studi kualitatif seperti etnografi, observasi, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan informan sebagai cara untuk lebih dekat dengan konteks organisasi. Kita memahami bagaimana aktor organisasi memandang konteks ini dengan cara yang lebih dalam. Yang kedua, analisa secara teoretikal, yaitu mengubah perspektif dari HRM dalam wacana dan tindakan manajerial untuk melihat HRM sebagai organisasi sosial yang kompleks. Yang ketiga, praktikal normatif stance. Pendekatan ini menyarankan jalur alternatif berdasarkan penyelidikan akademis, namun juga berusaha untuk menantang asumsi dalam lapangan. Sini kita tampilkan juga tabel yang menjelaskan kontradiksi secara logik dalam manajemen di sebuah perusahaan pelayanan profesional. Jadi kalau kita lihat di kolom yang tengah itu ada professional logic of management, sedangkan di kolom yang paling kanan adalah birokrasi logic of management. Di sini membedakan antara perusahaan profesional dengan perusahaan birokrasi. Orientasinya kalau di dalam birokrasi profesional adalah lebih ke arah outward, yaitu klien. Sedangkan dalam birokrasi, orientasi dari HRM adalah lebih ke arah perbaikan internal. Kemudian kita lihat juga hubungan organisasinya, kompetensi, relasi antara pekerja dan pimpinan, dan seterusnya. Nah, di sini diadaptasi dari presentasi Buford di 2012. Kemudian pencapaian license untuk mengoperasikan differing logic. Di sini artikel dari Buford dan Powell pada tahun 2015 menyarankan ada 4 action bagi para profesional di bidang HRM yang dapat diimplementasikan untuk mencapai sebuah perusahaan servis yang profesional. Yang pertama, memahami dengan jelas alasan yang mendasari dari sebuah perusahaan servis profesional. Kemudian bicaralah dalam bahasa organisasi profesional. Kemudian yang ketiga, mempertahankan pentingnya dan kontribusi profesional HRM dalam konteks profesional service firm. Kemudian memperkerjakan teknis HRM yang efektif untuk menentang status quo manajemen. Human resource management and diversity management in the organizational context adalah berbicara tentang keberagaman manajemen. Yang ini isunya sudah menjadi cukup kuat ya, terutama di perusahaan multinasional yang adanya keragaman persepsi tenaga kerja karena sebab perbedaan dari anggota perusahaan tersebut dari sisi demografis, budaya, negara, dan seterusnya gitu. Hal ini mendorong perusahaan agar berinvestasi dalam keragaman dan inklusi sebagai jalan menuju lingkungan kerja yang menyenangkan, ditandai dengan keterbukaan, kepercayaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan oleh Warren tahun 2006. Kemudian contextualization of critique, bringing the work organization back in, yaitu kritik HRM yang berfokus pada program manajemen dalam bentuk kontrol, khususnya bagi mereka adalah sampai seberapa penting dan relevan mempertanyakan salah satu asumsi dasar yang tertanam dalam teori dan praktek HRM, bahwa HRM adalah situasi win-win solution di mana perhatian terhadap produktivitas dapat dikombinasikan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan karyawan. Kemudian concluding discussion yaitu engage criticism of human resource management practice in contextualized organization studies, yaitu artikel ini mempelajari manajemen sumber daya manusia dari sudut pandang kritis tanpa kehilangan kemampuan analisis bagi kepentingan manajemen manajerial. Kemudian studi mainstream dari HRM saat ini adalah fokus pada kepentingan
dari manajemen dan pemilik, yaitu tidak melibatkan kepentingan bagi karyawan dan kelompok-kelompok yang berada di bawahnya. Kemudian studi manajemen kritis ini kebalikannya, dia membalikkan sudut pandang bahwa HRM harus ditujukan eksploitasi pada anggota yang lebih lemah dalam sebuah organisasi. Studi ini membahas bagaimana menjadi kritis dan relevan secara praktis pada saat yang sama, menggambar pada perdebatan saat ini tentang relevansi dalam studi manajemen kritis. Bab ini menyajikan 3 analisis kritis, tapi sama-sama konstruktif dari praktik HRM. Yang pertama adalah membahas bagaimana logika institusional mempengaruhi praktik profesional. Kemudian yang kedua, menyajikan alternatif untuk manajemen keragaman, yaitu manajemen diversity, tentang bagaimana praktik terbaik dalam mengolah adanya keragaman dalam sebuah perusahaan, baik keragaman dari sisi etnis, demografi, dan seterusnya. Dan yang ketiga, meneliti kasus praktik meditasi sebagai ekspresi kontrol manajerial. Fokus bahasan artikel ini adalah bahwa studi kritisisme HRM secara kontekstual dapat membantu untuk meningkatkan penelitian di HRM, terutama HRM konvensional, baik dalam hal pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan pengaruh HRM dalam sebuah organisasi atau masyarakat, maupun relevansinya hubungannya dengan penelitian HRM untuk memangku kepentingan organisasi. Nah, berikut adalah kami lanjutkan kepada artikel chapter kelima, yaitu Performance Lens the Public Sector Case, yang dibuat oleh Paul Basoli dan Karina Spoto. Di sini literasi hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan kinerja sektor publik. Studi ini menjelaskan model Harvard yang dikembangkan dengan memadukan wawasan HRM umum kontemporer dengan administrasi publik dan literatur manajemen publik. Model yang disempurnakan ini lebih bermakna untuk konteks spesifik kantor publik karena menyoroti berbagai kepentingan pemangku kepentingan, faktor situasional dan faktor mediasi, yaitu pilihan kebijakan HRM dan hasil HRM sendiri, serta konsekuensi jangka panjangnya dari perspektif konteks sektor publik. Di berikut ini kita berikan gambaran dari apa yang disebut dalam bentuk model yang dibuat dari Harvard, model HRM. Kita akan sajikan ada dua Harvard model. Yang pertama yang lama, kalau kita lihat di HRM outcome, ini adanya komitmen, kompeten, dan kongruensi, dan cost effectiveness. Nah, dalam model yang baru, ini berkembang. Kita lihat ini yang dibawa adalah yang baru, versi pengembangan dari model Harvard, awal ke model terbaru, mencakup penambahan wawasan kontekstual pada sektor publik, seperti komitmen karyawan, kepuasan kerja, motivasi pelayanan publik, dan stres kerja. Jadi ada penambahan target output dari model Harvard yang terbaru. Dalam 56 artikel penelitian tentang HRM dan kinerja, sebagaimana dikumpulkan oleh Basoli dan kawan-kawan di tahun 2017, kinerja kebanyakan didefinisikan sebagai attitude, sedangkan job satisfaction dan komitmen adalah konsep yang paling sering diteliti dalam HRM. Kita lihat di sini ada jumlah tahun dan penelitiannya, kemudian HRM dengan konteks variabel lainnya, dan employee outcome-nya adalah di sisi kanan. Nah, konklusi sebagai yang terakhir di sini penulis yaitu penulis artikel menyimpulkan studi empiris tentang value HRM pada sektor publik menunjukkan bahwa perceived HRM yang dirasakan penting dan kaitannya dengan outcome HRM adalah hasil dari komitmen dan job satisfaction. Berikutnya akan disampaikan lanjutan presentasi oleh Bu Nur Hamidah. Silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Pak Nu atas kesempatannya. Berikut ini adalah lanjutan mengenai perjalanan yang disebut dengan teori kritis. Sebelumnya yang udah kita dengarkan bersama-sama paparan dari berbagai contoh jurnal dan hasilnya. Di sini akan menemukan sejarah teori kritis. Boleh di slide selanjutnya, Pak?
Awal mula teori kritis ini bermula dari mazhab Frankfurt, di mana sekelompok pemikir yang berhaluan Marxis ini tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di sebuah institusi penelitian sosial. Nah, ada beberapa pemikiran besar dari awal mula hadirnya teori kritis ini seperti Hegel, Marx, dan Freud. Selanjutnya, perkembangan dari teori kritis ini dikembangkan oleh Habermas, di mana Habermas ini mengemukakan bahwa teori kritis itu harusnya terdapat beberapa poin, di antaranya sebagai berikut. Harus mengidentifikasi masalah dengan realitas sosial saat ini, mengidentifikasikan perubahan, dan menetapkan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Jadi adanya peralihan dari teori kritis yang berkembang sebelumnya di mazhab Frankfurt, di mana teori kritisnya itu hanya bersumber atau berlandasan untuk ideologi. Sementara secara teori kritis Habermas ini adalah bersifat emansipatori. Nah, di sini ada contoh dari teori Habermas, misalnya dalam kendala yang dihadapi jika terjadi banjir. Nah, kemudian menghasilkan teori dan teknologi tentang banjir untuk suatu perubahan sosial. Berikutnya, beberapa teori definisi kritis. Nah, ada dua sumber yang kami ambil. Yang pertama dari Setiono tahun 2021, di mana secara konseptual teori kritis ini terjadi karena fenomena. Nah, pada perkembangannya teori kritis dalam pemikirannya bertujuan agar manusia menjalankan analisis mendalam untuk pemikiran yang lebih baik terhadap fenomena dan informasi yang diterima. Selanjutnya, menurut Habermas sendiri, teori kritis ini berusaha menunjukkan signifikansi praktis, moral, dan politik dari tindakan komunikatif tertentu yang menyelidiki bagaimana struktur sosial tertentu dapat menghasilkan dan memperkuat tindakan komunikatif. Nah, berikutnya ada beberapa teori kritis terkait dengan penelitian manajemen. Berikutnya, keterkaitan antara teori kritis dan manajemen ini adalah bertujuan untuk pendekatan secara teoritis kritis, karena dibutuhkan untuk memahami bagaimana praktik dan institusi manajemen dikembangkan dan dilegitimasi dalam hubungan kekuasaan dan dominasi seperti kapitalisme. Nah, ini beberapa filosofi dari buku Sang, di mana dalam melakukan penelitian ada beberapa fondasi yang kita gunakan secara filosofi, di antaranya ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Nah, di sini ada beberapa paradigma yang yang kami jabarkan, yaitu positivisme, postmodernisme, realisme, kritis, dan pragmatis. Nah, ini masing-masing memiliki perbedaan masing-masing. Seperti contoh, secara filosofi ontologi dengan paradigma positivisme, itu lebih mengarahkan bagaimana realitas objektif dengan kausalitas dipahami sebagai sebuah konjungsi peristiwa yang konstan. Jadi beberapa penelitian dalam ilmu studi manajemen ini menggunakan beberapa pendekatan. Slide berikutnya juga sama dari yang paparan sebelumnya, bahwa macam-macam untuk studi manajemen itu memiliki pendekatan masing-masing sesuai dengan peneliti atau tujuan penelitiannya. Berikutnya. Nah, untuk teori kritis dan manajemen kritis, kami mengutip dari sumber Prasad dan Caproni, di mana ada 4 poin yang ditekankan. Yang pertama adalah teori dan manajemen kritis ini berfokus pada konstruksi sosial atas realitas. Yang kedua, kesadaran bahwa konstruksi sosial ini dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan pertimbangan peran ideologi. Yang ketiga, kebutuhan untuk memahami fenomena sosial atau organisasi. Dan yang keempat adalah berfokus bagaimana pentingnya praksis
untuk tatanan sosial yang kondusif bagi perkembangan kondisi manusia. Berikutnya, secara banyaknya pendekatan penelitian dalam modul atau chapter bahasan kami ini mencakup penelitian pendekatan etnografi, di mana seperti yang kita tahu, etnografi itu adalah desain kualitatif, di mana sebagai peneliti itu menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa yang dibagikan dan dipelajari dari kelompok berbagai budaya. Di sini menurut Creswell di 2013 kami mengambil dua metode etnografi. Yang pertama etnografi realis di mana ditulis dalam sudut pandang orang ketiga dan melapornya secara objektif pada sudut pandang orang ketiga. Jadi contohnya kita tempatkan diri kita sebagai wawancara di mana kita akan melaporkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, kalau yang metode etnografi kritis ini yaitu mempelajari isu-isu kekuasaan, pemberdayaan, ketidaksetaraan, dominasi, represi, hegemoni, dan viktimasi. Nah, selanjutnya ada penelitian dengan pendekatan Habermas, di mana dalam relevansinya pendekatan Habermas ini memberikan gagasan manajemen kritis yang dalam konseptualnya ini mencerminkan visi misi serta nilai-nilai yang berpegang pada kemanusiaan, persamaan nilai, emansipatoris, serta solidaritas. Nah, menurut beberapa penelitian, pendekatan Habermas ini diaplikasikan pada perusahaan Mondragon. Berikutnya, selanjutnya ada pendekatan penelitian partisipatif, di mana pendekatan penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data yang sistematis untuk tujuan mengambil tindakan dan membuat perubahan dengan menghasilkan pengetahuan praktis. Ada dua ya pendekatan secara eksplanatif dan tematik. Berikutnya, nah bagaimana peran peneliti dan hubungannya dengan yang diteliti dengan dari pendekatan yang sudah kita coba bahas. Jadi perannya adalah melalui bukti subjektif yang dikumpulkan berdasarkan pandangan individu atau peneliti dengan kerangka filosofi manajemen organisasi, di mana menggunakan fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bu Nur, tinggal 2 Selanjutnya, menit Pak. lagi. Kita save dulu, nanti kita sambung Ya, baru ya. mungkin masih keburu ya, Pak. Buru, oke lanjut. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, ini langsung stop recording. Ya, Pak.